warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara yang sangat kita nanti, yaitu diskusi daring SKPP Bawaslu Kabupaten Banyumas. Selamat bergabung Bapak Fajar Subhi AK SHMH Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Bapak Miftahudin Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas. Selamat datang Bapak Saleh Darmawan, anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, sekaligus narasumber diskusi pada hari ini. Selamat datang Bapak Ion Daryono, anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas. Selamat bergabung juga staf Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Mas Wanda dan Mas Sani. Kami ucapkan selamat dan terima kasih atas kehadiran peserta SKPP pada diskusi daring hari ini. Perkenalkan, saya Dwi Astuti Handayani akan memandu diskusi daring dengan tema peran serta Bawaslu Kabupaten Kota yang tidak menyelenggarakan pilkada dalam pilkada serentak tahun 2020. Sebelum acara dimulai, marilah bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan menjadikan acara ini bermanfaat bagi kita semua, dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun susunan acara hari ini, pembukaan serta review singkat tentang SKPP daring, arahan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. 3. Arahan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas. 4. Arahan anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas. 5. Diskusi yang akan dipimpin oleh Bapak Saleh Darmawan. 6. Sesi tanya jawab. 7. Penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara dengan mengucap basmalah bersama-sama. Baik, sahabat Bawaslu, sebenarnya apa itu SKPP daring? SKPP daring atau disebut dengan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif merupakan salah satu program Bawaslu dalam bentuk sosialisasi virtual yang dimana sasarannya adalah pemilih, pemula, dan masyarakat di Indonesia. Dengan adanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif guna meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan partisipatif pemilu dan pilkada yang akan di Indonesia. Program ini dibuka sejak 5 April 2020 melalui berbagai tahapan seleksi dari tahapan pendaftaran, seleksi peserta, tahapan pembelajaran, tahap diskusi, dan diakhiri tahap ujian yang nantinya peserta dinyatakan lulus dari seluruh proses tahapan tersebut yang akan mendapatkan sertifikat oleh Bawaslu RI. Untuk saat ini, sudah memasuki tahapan diskusi yang nantinya peserta akan diberikan arahan pengantar diskusi dari pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun Bawaslu Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, arahan dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bapak Fajar Subhi AK SHMH dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang saya hormati, saya cintai, khususnya sahabat-sahabat rekan-rekan serta sekolah kader pengawasan pemilu melalui media daring bersama Bawaslu dan Bawaslu. Pada kesempatan ini, pertama untuk kami menyampaikan ucapan selamat terlebih dahulu kepada rekan-rekan sekalian. Karena sampai dengan hari ini masih bertahan, masih bersama Bawaslu untuk mempelajari mengenai pengawasan pemilu. Sahabat-sahabat semua adalah orang-orang yang telah mampu bertahan dari sekian banyak materi yang harus dalam ini dipelajari. Kurang lebih ada 50 audiovisual yang harus diberikan dan dipelajari oleh rekan-rekan senior. Dan itu tidak ringan, membutuhkan kemampuan, membutuhkan kesadaran, membutuhkan juga konsentrasi untuk melakukan pelajaran. Nah, sahabat-sahabat rekan-rekan yang
yang saya hormati, tentu selain ucapan selamat juga ucapan terima kasih. Tidak semua orang kemudian bersedia dan mau untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan semacam ini, dan sahabat-sahabat semua menjadikan menjadi bagian kecil dari bagian dari warga kita yang sedia untuk menjadi volunteer atau untuk menjadi kader-kader pengawasan. Harapan kami ke depan tentu nanti sahabat-sahabat semua adalah calon-calon penggerak, adalah calon-calon dari kader yang akan mempertahankan, merawat, mengembangkan demokrasi di negara ini. Sahabat-sahabat semua, rekan-rekan yang saya hormati, kegiatan berikutnya setelah kita pelajari audiovisual adalah berdiskusi bersama, masih melalui media daring. Dan situasi hari ini kita memungkinkan kita untuk bercakap-cakap secara langsung, untuk bertemu secara fisik. Tapi saya yakin bahwa meskipun perjumpaan yang terbatas melalui media daring, tetapi tidak mengurangi makna, tidak mengurangi semangat kita untuk melanjutkan apa yang sudah kita awali. Dalam kegiatan diskusi nanti kita berharap apa saja yang telah dipelajari oleh rekan-rekan sekalian itu dapat dikembangkan, dapat dijalani lebih lanjut dalam kegiatan diskusi. Silakan ditanyakan poin-poin yang mungkin kurang jelas, atau bisa jadi rekan-rekan menemukan hal-hal yang perlu didiskusikan dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Silakan nanti itu dikembangkan dalam proses diskusi. Sekali lagi, selamat atas daya tahan rekan-rekan sekalian, selamat atas kemampuan untuk tetap berjuang bersama, dan ucapan terima kasih atas menjadi bagian dari kader pengawas pemilihan. Matur selama berdiskusi, selama berdebat, jika diperlukan, semoga ke depan demokrasi di negara kita akan semakin baik. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, arahan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, Bapak Miftahudin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bapak Fajar SHK SMH, serta anggota yang saya hormati, pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyumas, Saleh, selaku narasumber, Pak Yon, Pak Lukman, dan Pak Asep. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya, sahabat Bawaslu, beserta diskusi SKPP di hari kedua ini. Rekan-rekan semua yang saya hormati, hari ini kita menginjak ke hari kedua, dan saya lihat masih semangat ya dengan peserta yang banyak seperti itu, sesuai dengan absen yang ada. Untuk harapan kami sekali lagi bahwa diskusi-diskusi pada tahapan SKPP ini dapat kita ya, sehingga nanti sahabat Bawaslu yang berbahagia, di Bawaslu ada satu kata ya yang sering kita dengung-dengungkan, yaitu CAT. CAT itu cegah, awasi, dan tindak, seperti itu. Yang pertama, cegah tentu itu berkaitan dengan proses tahapan kita mencegah ya, bahwa kewajiban kita sebelum melaksanakan tahapan atau proses penindakan itu adalah pencegahan ya. Seperti yang telah disampaikan juga kemarin pada sesi diskusi yang pertama, bahwa Bawaslu dalam melaksanakan tugas kepengawasannya sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 dan regulasi-regulasi yang lain, itu tidak kemudian langsung pada tahapan penindakan. Itu ada deretan tahapan yang kita lalui. Yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan di dalamnya ada sosialisasi ya kepada pihak terkait yang berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan regulasi, dan hal teknis lainnya, yang itu adalah aturan-aturan di dalam proses kepemiluan atau pilkada. Kemudian yang kedua adalah awasi ya,
Jadi setelah kita melaksanakan pencegahan, kita sampaikan regulasinya, aturannya, teknisnya bagaimana, sanksinya bagaimana, kemudian kita melaksanakan pengawasan. Kita awasi baik itu ya di lapangan ya maupun di ruang-ruang yang lain. Terus kemudian setelah kita cegah, kemudian kita awasi ya, yang terakhir adalah kita tindak. Ya. Ada divisi yang namanya divisi penanganan penindakan. Ya. Yang tugasnya adalah ketika kita sudah melaksanakan proses atau tahapan pencegahan, kemudian tahapan pengawasan, tapi kemudian tetap ada dugaan tindak pelanggaran, maka kemudian dari divisi penanganan pelanggaran ini akan bertindak ya, melakukan serangkaian proses dari proses penemuan atau laporan adanya dugaan tindakan, kemudian pemeriksaan ya, selanjutnya kemudian diperiksa apakah pelanggaran tersebut masuk dalam pelanggaran pidana atau pelanggaran administrasi ataukah itu adalah pelanggaran yang bersifat kode etik. Nah, tahapan-tahapan itu ya nanti akan kita bahas ya, kita kupas tuntas pada pagi hari ini, kira-kira 1 jam ke depan, ya, nanti bersama Pak Saleh dan kawan-kawan dari Bawaslu Kabupaten Banyumas, kita akan berdiskusi banyak hal yang berkaitan dengan penindakan. Perlu saya sampaikan bahwa divisi di Kabupaten Banyumas dengan jumlah anggota 5 orang, yang pertama ketua saya merangkap selaku divisi sengketa, kemudian Pak Saleh Darmawanisa, beliau adalah Kodim divisi penanganan penindakan, kemudian Pak Yodaryo Kasos adalah divisi pengawasan, kemudian Pak Asep Hendri Habibullah SPDI, beliau adalah Kodim divisi hukum dan data informasi, kemudian Pak siap organisasi seperti itu. Rekan-rekan semua sahabat Bawaslu, tanpa berpanjang lebar, marilah kita mulai diskusi pada pagi hari ini ya. Nanti akan disampaikan dipandu oleh Pak Saleh Darmawanisa. Selamat berdiskusi, marilah kita manfaatkan ruang diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Saya harapkan diskusi pada pagi hari ini lebih hidup seperti itu. Silakan nanti rekan-rekan semuanya bisa menyampaikan pendapat, pertanyaan dan lain sebagainya. Terima kasih. Yang terakhir bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, arahan dari anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak Setio dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Yodaryono dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya hormati Pak Setio dari Provinsi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Tadi saya melihat Pak Fajar masuk ya. Pak Fajar, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Pak Fajar Saka juga sudah hadir. Rekan-rekan staf Provinsi Bawaslu, rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyumas dan staf-staf di Banyumas, dan yang saya banggakan rekan-rekan peserta sekolah daring SKPP Bawaslu Banyumas, yang hari ini kita berjumpa kembali di acara diskusi daring. Sebagai koordinator divisi pengawasan yang mengkoordinir kegiatan SKPP daring ini, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan tentu saja kehadiran para peserta itu akan kami catat sebagai bukti absensi dan penilaian
dan nanti diharapkan pada saat diskusi dipandu Pak Saleh seperti penanganan pelanggaran bisa aktif, karena juga akan ada penilaian keaktifan para peserta yang kemudian nanti akan berimbas kepada hasil atas partisipasi Anda ketika di akhir kegiatan mendapatkan sertifikat dengan hasil penilaian yang dikirimkan oleh Bawaslu RI. Mungkin tidak elok kiranya kalau berpanjang lebar karena waktu sudah agak siang. Moderator, dan selamat mengikuti kegiatan diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yondono atas arahannya. Selanjutnya mungkin sahabat penasaran nih, siapa beliau yang ada di samping saya? Mungkin sahabat banyak yang belum mengenal sosok beliau, atau sudah dia mengenal? Beliau adalah Bapak Saleh Darmawan, anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, bagaimana sih peran Bawaslu Kabupaten Banyumas yang tidak menyelenggarakan pilkada dalam pilkada serentak tahun 2020? Dan bagaimana jika terdapat dugaan pelanggaran di wilayah kabupaten atau kota yang tidak menyelenggarakan pilkada? Saja kepada Bapak Saleh Darmawan dipersilakan. Terima kasih Mbak Yani. Yang terhormat Bapak Fajar, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan acara ini. Yang saya hormati Pak Setio Pambana, Pak Setiawan dan Mas Sandi Sohibus dari jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas yang tadi juga sempat hadir memberikan arahan dan sekarang beliau sedang mengikuti acara daring dengan Bawaslu RI. Yang saya hormati Pak Yondaryono yang akan saya anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas Koordinator Pengawasan. Saya lihat juga hadir bergabung dengan kita Bapak Asep Henry Habibullah, anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas dari Kortif Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga. Datin. Dan yang saya hormati, saya perkenalkan juga teman-teman jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas, serta tak lupa saya mengapresiasi, menghormati, dan membanggakan kepada seluruh peserta SKPP dari Bawaslu Kabupaten Banyumas yang hari ini hadir. Ada berapa partisipan? 31 partisipan, harusnya 73 ya, 70 ya, kalau kelas B ya. Baik, sambil jalan karena mungkin ini ada mispersepsi juga, karena jujur saja saya juga sempat mispersepsi karena saya tidak melihat jadwalnya secara lengkap. Saya pikir yang jam 10 ini adalah kelas A, ternyata kelas B gitu ya, diputar ya, kemarin ya, itu yang jadi saya sempat salah mengarahkan di kelas A. Saya pikir yang kelas A ini yang jam 10, kelas B yang jam 2, ternyata ini diputar ya. Baik teman-teman peserta SKPP daring, kemarin kami sudah memposting ya atau membagikan materi yang untuk diskusi hari ini, sehingga nanti saya akan berbicara sedikit saja tentang materi itu. Saya harapkan kasus posting itu juga bisa hal itu dipelajari, kemudian dibuat jawabannya, nanti jawabannya akan kita diskusi. Mohon untuk peserta kameranya diaktifkan dan mikrofonnya dinonaktifkan dulu, biar tidak mengganggu noise-nya. Ya.
ya. Ya semua sudah dinonaktifkan kameranya, apa namanya, voice ya, kameranya mau diaktifkan ya, biar kita sama-sama tahu ya. Sing sambil cekan sambil lutut juga keton orang apa-apa. Yang kemarin juga ada itu yang sambil cekan sambil rokok. Nggak apa-apa, santai saja karena kita diskusi ya supaya tidak berubah. Baik teman-teman, kalau kita melihat dari materi yang kemarin saya sampaikan, saya ada ralat sedikit tentang dasar hukum ya. Jadi di dasar hukum itu sudah ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, harusnya ditambahkan juga itu selain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga ada Undang-Undang tahun 2017 ya tentang pemilu harus dimasukkan. Kemudian ada Perpres Bawaslu 14 tahun 2017, ada PKPU nomor 2 tahun 2020 tentang tahapan program. Kemudian ada juga dasar hukum kita adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 garis miring PUU string 17 Romawi garis miring 2019 ya tanggal 29 Januari 2020 itu yang menjadi dasar kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota melakukan proses pengawasan dan penindakan pelanggaran pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, dan wakil wali kota. Itu yang menjadi dasar hukum. Karena apa? Karena kalau kita melihat sejarahnya, Bawaslu ya dengan nomenklatur Bawaslu itu mulai dikenal sejak adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Sedangkan dasar hukum pelaksanaan pilkada itu kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga dengan demikian, kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka di sana itu tidak ada istilah Bawaslu, yang ada adalah Panwas, Panitia Pengawas Pemilihan. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kemudian dilengkapi lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 itu, maka menjadi sah, menjadi berwenang ya, lembaga Bawaslu melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan kepala daerah. Itu yang bisa dipahami bersama. Ya. Terus kemudian, saudara-saudara, bahwa kemarin saudara sudah melihat tutorial atau materi, ya khususnya topik 5. Itu kalau kita melihat di topik 5 tentang proses penanganan pelanggaran itu kan ada beberapa materi yang disampaikan oleh instruktur ya, para pengajar, yaitu dari Bawaslu, ada yang dari Bawaslu Provinsi Lampung, ada yang dari Sulawesi, ada dari Kalimantan dan sebagainya. Itu sudah secara urut dibahas tentang pertama dari Lampung itu kan pengantar secara umum, terus kemudian ada dibahas lagi tentang proses penanganan pelanggaran yang non TSM, dibahas juga proses penanganan pelanggaran yang TSM, ya sampai kepada mekanisme penanganannya. Itu sudah semua dibahas dan saya yakin panjenengan semua sudah melihat videonya, sudah mempelajari materinya. Sehingga saya di sini akan memberikan pemahaman yang melengkapi pengetahuan-pengetahuan yang sudah saudara dapatkan itu, yaitu tentang bagaimana sih kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Kota yang tidak melaksanakan pilkada. Jadi kabupaten kotanya tidak ada pilkada, seperti Banyumas. Untuk pilkada tahun 2020 ini tidak ada pilkada. Apakah Bawaslu-nya berarti santai-santai saja, tidak melakukan pengawasan, tidak melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pemilu serentak atau pilkada serentak tahun 2020 ini, atau bagaimana? Itu yang akan kita bahas pagi hari ini. Kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka ada pasal sebenarnya yang mengatur masalah itu, ya. Yaitu kita melihat di pasal 71.
pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di sana khususnya di pasal 3, di pasal 71 ayat 3. Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu menyebutkan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, ya, ada satu kewenangan di situ, ya, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Nah, ini dikandung maksud, ya, karena ini berkaitan dengan kita melihat ada unsur baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, maka unsur di daerah lain ini menjadikan Bawaslu kabupaten kota yang tidak di wilayah tidak ada pilkada itu mempunyai kewenangan juga untuk melakukan pengawasan terkait dengan pilkada ini, ya. Kemudian kita melihat kurun waktunya itu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Kalau kita melihat di PKPU nomor 2 tahun 2020 dan juga di draftnya yang sekarang sedang disusun ya, itu memang saya sebutkan bahwa tahapan penetapan pasangan calon itu nanti tanggal 23 September 2020. Sehingga kalau kita melihat dari unsur pasal 71 ayat 3 ini, kita berarti menghitung mundur 6 bulan, ya, dari tanggal 23 September itu. Artinya berarti di tanggal 23 Maret. Ya. Setelah tanggal 23 Maret 2020, maka tidak boleh ada kepala daerah yang membuat program, membuat atau menggunakan kewenangannya, ya, yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ya. Kenapa di pasal ini dicantumkan baik di daerah sendiri maupun di daerah lain? Ini adalah sebagai antisipasi, karena kalau kita melihat dalam sejarah pemilu khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas saja, dulu di pemilu kada yang lalu itu memang sempat ada suatu peristiwa ya, bahwa saat itu ada pemilu kada di wilayah Purbalingga dan di Banyumas tidak ada. Saat itu beberapa kegiatan pasangan calon di wilayah Purbalingga itu justru mengadakan pertemuannya di wilayah Kabupaten Banyumas. Nah, pertemuan-pertemuan ini apakah Bawaslu Kabupaten Banyumas mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan? Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Dan sekarang posisinya juga seperti itu, bahwa di wilayah Purbalingga sedang ada pemilu kada, ada pilkada, sedangkan di wilayah Kabupaten Banyumas tidak ada. Nah, bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini? Ini yang kita bahas dengan mengacu kepada pasal 71 ayat 3. Nah, kalau kita melihat bahwa ada dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan itu yang menjadi menjadi acuan bahwa Bawaslu yang melakukan proses penanganan itu sesuai dengan jurisdiksinya gitu. Begitu juga nanti terkait dengan tempat kejadian perkara, Bawaslu manakah yang mempunyai wewenang untuk melakukan proses penanganan pelanggarannya. Nah, ini juga kita bisa mengacu pada pasal 84 ayat 1 KUHP, ya, kita Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang memberikan kewenangan kepada proses kewenangan melakukan proses penindakan itu adalah di tempat tindak pidana dilakukan atau berdasarkan locus delicti. Maka kalau kita melihat, kemudian di Bawaslu nomor 14 tahun 2017 itu disebutkan bahwa juga ada di pasal 16 ayat 2 itu, pengawas pemilih yang melakukan penanganan temuan atau laporan dugaan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran.
Artinya, kalau kemudian ada pelaksana kampanye atau bakal calon ya pilkada di calon kepala daerah di wilayah Purbalingga yang kemudian melakukan pelanggaran, di mana tempat terjadinya pelanggaran itu di wilayah Kabupaten Banyumas. Ini apakah Bawaslu Purbalingga atau Bawaslu Banyumas yang melakukan proses penanganannya, ini yang akan kita bicarakan. Kalau melihat pasal 16 ayat 2, maka berarti Bawaslu Kabupaten Banyumas, karena berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran. Kemudian kita belajar lebih lanjut, ternyata di pasal 17 ayat 1 di Perbawasluan tahun 2017 itu juga dalam keadaan tertentu pengawas pemilihan secara berjenjang dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi temuan atau dilapor kepada pengawas pemilihan di tingkat bawah. Ayat 2-nya mengatakan keadaan tertentu tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa A. Tempat dan kejadian dugaan pelanggaran pemilihan terjadi di wilayah lintas daerah provinsi, lintas daerah kabupaten kota, lintas kecamatan, lintas kelurahan, desa, dan atau nama lainnya. Nah, dalam contoh tadi kita melihat bahwa ini ada di lintas kabupaten di mana pelaku-pelakunya adalah orang-orang Purbalingga, terus kemudian lokus deliktinya adalah di wilayah Banyumas. Kalau kita melihat sekarang ini, ternyata bukan hanya Purbalingga, tetapi Kebumen juga di sana juga ada pilkada yang maksudnya Kebumen ya, dan itu juga berbatasan dengan wilayah Banyumas. Maka Bawaslu Kabupaten Banyumas ini harus ikut juga ini pasang mata dan telinga juga kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran di wilayah di Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh para peserta pilkada dari Purbalingga maupun dari Kebumen. Pemalang tidak ada ya maksudnya? Pemalang tidak ada ya? Pemalang pilkada berarti ketiga itu ya? Iya, Pemalang. Kalau Pemalang lebih mendekati ke arah Purbalingga, cuma ada Pemalang yang berbatasan dengan daerah Gunung Selamat sana itu sudah ada masuk Pemalang. Sedikit itu ada wilayah berbatasan juga dengan Banyumas. Nah, berdasarkan itu ya yang tadi saya sampaikan. Nanti mekanisme kita diskusi ini, saya presentasi ini paling sekitar 15 menitan ya. Terus nanti yang 45 menit kita gunakan untuk diskusi ya. Berdasarkan apa yang tadi saya sampaikan itu, maka ada beberapa soal yang sudah saya buat dan sudah saya share yang nanti akan kita jawab sama-sama. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dari pasal 71 ayat 3 terus kemudian dikorelasikan dengan pasal 84 KUH, korelasikan lagi dengan pasal 16 dan pasal 17 dari Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 itu bahwa berarti Bawaslu Kabupaten Banyumas memang punya kewenangan untuk bisa berperan serta dalam melaksanakan pengawasan dan penanganan pelanggaran adalah di wilayah Kabupaten Banyumas. Cuma kalau melihat dari itu sebenarnya ada satu lagi SE yang melayani SE 2 nomor 2752 ya. SE Bawaslu. Ya, sudah saya share juga waktu itu. Ya, dari SE ini jadi kalau nanti Bawaslu Kabupaten Banyumas menemukan ada pelanggaran di pilkada di wilayah lain yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas, itu maka bisa SE 0254 ya tentang penanganan pelanggaran setelah penundaan tahapan pemilihan ya. Maka nanti kita bisa melaporkan kepada provinsi, ya Bawaslu provinsi dan Bawaslu provinsi yang menangani. Nanti bisa saja Bawaslu provinsi memberikan tugas kepada Bawaslu Kabupaten Banyumas untuk melakukan proses penanganannya. Jadi proses penanganan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Nah ini pernah kita lakukan pada saat ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Gubernur Jawa Tengah pada saat itu di Solo ya kejadiannya dan melibatkan beberapa kepala daerah termasuk kepala daerah di Banyumas yaitu Pak Bupati dan Wakil Bupati. Kami dari Bawaslu Kabupaten Banyumas mendapatkan tugas dari Bawaslu Provinsi untuk melakukan pemeriksaan ya atau melakukan proses klarifikasi terhadap Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang hadir pada saat kegiatan
gubernur di Solo tersebut. Nah, kita yang melakukan proses pemeriksaan, klarifikasinya, terus kemudian hasilnya kita laporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan proses selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang memproses. Ya, kita hanya membantu melakukan klarifikasi saja. Nah, dalam hal-hal seperti ini juga nanti bisa dilakukan untuk pilkada serentak tahun 2020. Prinsipnya Bawaslu Kabupaten Banyu sudah siap. Baik, teman-teman, itu secara singkat dan saya rasa itu sudah sistematis dan mudah-mudahan mudah dicerna oleh teman-teman semua apa yang saya sampaikan dari materi ini. Sekarang kita meningkat ke lebih lanjut soal diskusi. Mohon izin Mbak Yani, diskusinya tetap saya pandu aja nggak apa-apa, tidak dibantu moderator, karena nanti saya akan turun satu-satu. Nanti teknisnya saya akan minta kepada saudara yang saya tunjuk atau saya sebut namanya untuk bisa memberikan jawaban. Ya, terus kemudian jawaban dari peserta ini bisa ditanggapi oleh peserta yang lain. Bisa untuk pendapat yang berbeda, atau melengkapi, ya, atau bahkan pendapatnya salah itu, yang benar begini, itu juga nggak apa-apa, atau melengkapi nggak apa-apa. Nah itu karena ini diskusi santai, sehingga nanti dari pendapat-pendapat panjenengan semua itu nanti kita bisa menyimpulkan jawaban yang baik dan benar itu yang bagaimana. Ya, oke, siap, kita mulai nih. Untuk soal pertama, apakah ada, ini soalnya kan sudah banyak pelajari semua, soalnya tidak perlu saya bacakan lagi. Kita langsung kepada pertanyaan nomor 1. Apakah ada dugaan pelanggaran pemilu dalam kegiatan bertajuk halal bihalal dengan bukan nama tersebut? Saya mohon untuk pertanyaan nomor 1 ini saya minta agar Mas Amar Ma'ruf, ya. Mas Amar Ma'ruf hadir? Ya, Mas Amar Ma'ruf. Ya, itu juga videonya sudah aktif. Mas, mohon di spotlight di Amar Ma'ruf, Mas Iman. Ya. Mas Amar Ma'ruf, monggo. Mikrofonnya diaktifkan dan bisa menjawab pertanyaan nomor 1, ya. Silakan, Mas. Dibantu di unmute, Bang. Oke, Mas Amar Ma'ruf, kamera video sudah, mikrofonnya juga sudah aktif. Silakan, Mas, jawab, Mas. Perkenalkan diri dulu, Mas. Mas Amar Ma'ruf ini dari mana, tinggalnya di mana, terus sudah punya istri berapa, punya istri berapa, sudah menikah atau belum, ya. Mbak Yani juga tanya nomor sepatunya berapa, gitu kan. Kalau Mbak Rizka tanya nomor rekeningnya berapa, katanya. Baik, silakan Mas Amar Ma'ruf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bapak. Kenalkan, saya Amar Ma'ruf. Saya beralamat di Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Izin bertanya. Jangan bertanya, langsung jawab. Bapak, suaranya? Suaranya kedengeran nggak? Kedengaran, Mas, kedengaran jelas. Oke. Jadi saya bertanya secara umum saja. Jadi Bawaslu itu kan secara komprehensif atau universal itu kan bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu, gitu ya, Pak. Untuk mengawasi jalannya pemilu. Jadi untuk kita kader partisipatif itu bagaimana sih untuk membantu Bawaslu supaya bila nanti ada pemilu gitu kan atau pilkada itu Bawaslu itu bekerjanya lebih intens atau lebih gampang karena bantuan dari
kader partisipatif ini. Gimana Pak? Paham Pak? Sudah Mas Ma'ruf? Iya Pak, seperti itu Pak. Oke. Jadi gini Mas Ma'ruf, maksud saya. Diskusi ini tidak seperti kemarin, bukan yang bertanya dulu ke kita, tetapi kita membahas soal diskusi yang materinya sudah kemarin kami bagikan. Jadi nanti pertanyaan Mas Ma'ruf akan kita jawab, tetapi lebih dahulu kita selesaikan dengan alur diskusi yang kita buat pada pagi hari ini. Itu kita diskusi tentang soal yang ada di materi yang kemarin sudah kami share, terus kemudian kami minta supaya panjenengan semua mempelajari materinya dan membuat jawaban. Nanti akan saya jawab di bagian penutup pertanyaan dari Mas Ma'ruf. Tapi kita fokus dulu supaya tidak melebar pembicaraannya, diskusinya. Kita batasi diskusi ini pada soal diskusi yang sudah kita share kemarin. Ya. Mas Ma'ruf kami minta agar sudah belum dipelajari belum masalah soal diskusinya, beneran? Ya, dibaca sekilas sih. Sekilas ya. Baik, untuk teman-teman, saya akan membacakan soal diskusinya aja ya, biar selanjutnya sambil memberikan sambil berpikir tentang bagaimana prosesnya. Ada clue-clue sebenarnya yang di situ yang bisa menjadikan pegangan untuk menjawab soal itu. Jadi Kabupaten Bogor-Angin akan melaksanakan pilkada serentak pada pilkada 9 Desember 2020 yang akan datang. Salah satu calon atau bakal calon yang dalam pilkada tersebut adalah Bupati Bogananta yang merupakan petahana dalam pilkada tersebut. Pada tanggal 1 Juni 2020, Bogananta mengumpulkan kades Kabupaten Bogor-Angin berjumlah 313 kades dalam acara bertajuk Halal Bihalal dengan Bogananta. Pelaksanaan halal bihalal tersebut dilaksanakan di Hotel Angin Mamili di wilayah Kabupaten Bogalisus. Sanusi Lisus yang merupakan Bupati Bogalisus turut hadir dalam acara tersebut dan memberikan sambutan selaku kader partai yang sama dengan Bupati Bogalisus. Hotel Angin Mamili adalah hotel milik Pemkab Bogalisus dan Bupati Bogalisus memberikan kewenangan tarif pembayaran hotel tersebut sebesar 75% untuk kegiatan halal bihalal tersebut. Mengetahui ada kegiatan halal bihalal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bogalisus kemudian melakukan pertanyaan saya tadi saya tanyakan kepada apakah ada dugaan pelanggaran pemilu ini pelanggaran pilkada ya? Apakah ada dugaan pelanggaran pilkada dalam kegiatan bertajuk halal bihalal dengan Bogananta tersebut? Gimana Mas Ma'ruf? Soal diskusi kita ambilkan speakernya diaktifkan itu Mas Amal. Iya Pak. Silakan Mas, dijawab Mas. Bentar Pak.
Gimana Mas Awan? Kalau belum siap nggak apa-apa. Yang lain. Lagi telah. Ya, berarti belum sinau itu, hari belum sinau nih. Oke, sambil Mas Amar Ma'ruf sinau dulu, coba kira-kira siapa yang bisa membantu? Coba saya tawarkan saja. Silakan yang bisa membantu, aktifkan speakernya. Ini ada Hikmah Patriani. Ini kamera sama speakernya masih aktif semua ya. Kameranya juga belum diaktifkan. Ada banyak ini. Mohon kameranya diaktifkan semua ya, supaya kita bisa melihat ya. Irfan Mustafa kameranya, Hikmah Patriani. Terus coba kalau tidak Mbak Isna, coba Mbak Isna Fitriana ya. Mbak Isna Fitriana bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Silakan Mbak Isna. Iya Pak, dengan saya. Ya silakan Mbak Isna. Mungkin nanti saya mohon dikoreksi ya Pak jika jawaban saya masih salah, karena saya juga masih sama menelaah seperti Mas Amar Ma'ruf karena cukup perlu dianalisis begitu. Gak apa-apa, namanya kita diskusi. Diskusi itu kan jawabannya kita harus 100% benar. Kan nanti kita bisa saling bantu. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Untuk soal yang pertama di sini, apakah ada dugaan pelanggaran pemilu dalam kegiatan bertajuk halal bihalal dengan Boga Nanta tersebut? Jadi Kabupaten Boga Angin ini, mohon izin bertanya dulu tidak Pak? Ya boleh Pak. Jadi apakah maksud soal ini adalah Boga Nanta ini adalah kabupaten yang akan melaksanakan pemilu juga, pilkada, atau hanya Kabupaten Boga Angin? Oke, jadi begini ya. Ada kabupaten namanya Kabupaten Boga Angin. Ya. Kebetulan Bupati Kabupaten Boga Angin ini namanya Boga Nanta. Jadi Boga Nanta itu nama orang, bupati. Oh, Gitu. baik. Yes. Ini soal namanya KTP supaya kita itu fokus, ya bisa memetakan karena sebagai pengawas itu hal-hal kecil itu harus menjadi fokus perhatian. Silakan Pak, langsung lanjut. Mbak Isna. Iya Pak. Ya, saya mencoba menjawab atas pertanyaan tadi, apakah ada dugaan pelanggaran pemilu dalam kegiatan bertajuk halal bihalal dengan Boga Nanta tersebut? Dimungkinkan ada Pak, karena saat itu Kabupaten Boga Angin sedang dalam, ini yang perlu digarisbawahi, Kabupaten Boga Angin mungkin sedang dalam masa melakukan sebentar Pak, kampanye. Bisa jadi ada dugaan bahwa Boga Nanta ini memanfaatkan posisinya sebagai petahana yang nantinya juga akan mengikuti pilkada tersebut dengan melaksanakan halal bihalal. Yang saat itu memang berdekatan waktunya dengan pilkada serentak yang akan dilaksanakan di Kabupaten Boga Angin.
Begitu, Pak. Ya, jadi menurut Mbak Isna, acara halal bihalal itu ditengarai merupakan ajang kampanye dari Bogananta, gitu ya Mbak Isna ya. Gitu Iya, ya? Pak. Itu kampanye yang dilakukan oleh Bogananta, dan kampanye ini menurut Mbak Isna itu berarti ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bogananta. Gitu ya Mbak Isna ya. Pelanggarannya dengan melibatkan kepala desa gitu ya. Begitu Mbak Isna, betul kesimpulannya? Iya Pak, betul. Mohon maaf ini saya agak terputus-putus ya Pak. Iya, opini saya seperti itu Pak. Monggo, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan. Oke, saya juga setuju dalam pendapat Mbak Isna. Mungkin ada yang bisa melengkapi. Jadi kalau menurut Mbak Isna tadi memang ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bogananta, yaitu dalam melibatkan kepala desa dalam suatu kegiatan yang menurut Mbak Isna itu bisa jadi merupakan kategori kampanye dengan dikamuflase kegiatan halal bihalal, gitu ya Mbak Isna ya. Oke, ada yang bisa melengkapi? Iya betul Pak. Terima kasih Mbak Isna, jawabannya bagus sekali itu. Karena memang kegiatannya seperti itu. Ya, saya pikirkan juga seperti itu. Yang lain bisa melengkapi? Coba Mas Maulud Syariful Anam, ya, Mas Maulud Syariful Anam, mic-nya bisa dinyalakan, terus kemudian menjawab. Oke, silakan Mas. Gimana Mas Maulud Syariful Anam? Mas Maulud Syariful Anam bisa mendengar suara saya? Ini loh, ya. Penilaian panjenengan itu dalam diskusi atau menjawab pertanyaan atau bertanya, atau ada inisiatif tanpa harus disebut namanya juga sudah mengajukan diri untuk menjawab. Jadi kalau yang saya sebut namanya itu karena ada kesempatan untuk mendapatkan poin. Silakan Mas Maulud Syariful Anam. Mas coba kameranya Mas Syariful Anam itu agak mundur sedikit biar tahu komisi laporannya gitu. Jadi pakai headset nggak Mas itu Mas? Kita nggak tahu nih Mas Maulud Syariful Anam ini pakai headset atau tidak, bisa komunikasi dengan kita atau tidak. Karena pertanyaan saya juga tidak direspon ya. Oleh oh ya udah baca. Oke, kalau yang mau jawab ya silakan angkat tangan dan langsung dinyalakan mic-nya dan menyebutkan nama ya. Jadi nanti bisa kita yang mau jawab.
Ya, mungkin Maulid Saiful Alam ini ada keterbatasan mikrofonnya atau gimana ya? Kita kali saja ke Mbak Fajrin, Fajrin Apik Meliawati ya. Oke, silakan Mbak Fajrin. Kalau yang ditunjukkan di spot di layar besar. Halo, selamat siang. Apakah terdengar, Pak? Ya, jelas, Pak. Silakan, Pak. Oh ya. Terima kasih. Di sini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Untuk analisa saya pada soal ini, pada kasus ini, menurut saya mungkin terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi pada acara halal bihalal tersebut, mengingat merujuk pada pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain. Nah, namun yang saya belum paham ini adalah pada pasal 71 ayat 3 terdapat berbunyi seperti ini, dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Pada soal tersebut yang saya tahu kalau tidak salah itu bakal calon, belum benar calon pasangan terpilih. Seperti itu mungkin Bapak dan teman-teman bisa mengkoreksi atau menambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus sekali Mbak Fajrin. Ya. Jadi begini, kalau jawaban dari Mbak Fajrin itu sudah lebih lengkap, lebih mengarah dari jawaban tadi Mbak Isna ya. Jadi begini Mbak, yang pengen sampaikan bahwa memang ada dugaan pelanggaran ini kasus yang dilakukan oleh Pogananta. Hanya saja karena Pogananta ini sekarang seperti yang saya sampaikan belum ditetapkan sebagai calon, ya, karena belum ada penetapan calon bupati kan, baru masih calon yang tadi bahasanya Mbak Hajrin ya, benar Mbak? Yang dimaksud yang tadi Pak Hajrin sampaikan berupa itu adalah begini. Berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2020 yang nanti akan dirubah ya, sekarang lagi diolah draft perubahan akan tahapan program jadwal tahapan pilkada serentak. Penetapan calon pilkada itu nanti dilakukan oleh KPU pada tanggal 23 September 2020. Kita berasumsi bahwa draft PKPU yang akan berubah PKPU 2 tahun 2020 itu tetap mencantumkan tanggal 23 September sebagai hari atau tanggal penetapan pasangan calon. Maka kalau kita merujuk pasal 71 ayat 3, kita urut ke belakang 6 bulan sebelum tanggal 23 September, itu berarti jatuh pada tanggal 23 September bulan Maret 2020. Artinya, dalam rentang waktu 23 Maret 2020 sampai 23 September 2020, ya, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota itu dilarang membuat atau melakukan program atau melakukan kewenangan ya, yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Nah, di kasus Pogananta ini, Pogananta sebagai Bupati Bogaangin, ya,
dia tanggal 1 Juni 2020, jadi ini kan 1 Juni 2020 itu kan range-nya antara 23 Maret sampai 23 September ya. Itu melakukan kegiatan, dia mengumpulkan kepala desa ya, di Hotel Angin Mamili di wilayah Kabupaten Kabupaten Bogalisus. Nah, pada saat pengumpulan ini, halal bihalal ini, ternyata memang ada dugaan kegiatan itu dijadikan sebagai ajang kampanye untuk mempersiapkan diri sebagai calon bupati oleh Bupati Boganata. Sehingga tadi yang disebut oleh Mbak Isna bahwa ada dugaan kampanye di sana. Oke, saya setuju. Nah, artinya kalau kita melihat pasal 7 kalau diurut ini ada kegiatan yang dilakukan tanggal 1 Juni 2020 ini adalah rentang waktu 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Nah, nanti pada saat 23 September 2020 KPU Kabupaten Purbalingga menetapkan KPU Kabupaten Angin menetapkan Boganata sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilu kada 2020, maka di sini akan dirunut sampai 6 bulan ke belakang kewenangan, terus kemudian program atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon di daerah sendiri atau daerah lain itu akan diurut. Artinya di sana nanti proses penanganan kita bisa menyimpulkan ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Boganata pada pelaksanaan halal bihalal tanggal 1 Juni 2020 tersebut. Ya. Di kasus itu selain ini juga menuju kepada pertanyaan nomor 2 ini. Pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 itu bersama jawabannya. Apakah dalam kasus itu hanya Boganata saja yang melakukan kesalahan atau melakukan dugaan pelanggaran? Apakah Bupati Bogalisus yang bernama apa tadi? Sanusi Sus ya juga melakukan pelanggaran di sana? Kita akan melihat. Ini pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ini bisa mengarah kepada diskusi yang lanjutnya. Oke, saya tidak akan menyimpulkan dulu, tetapi dari jawaban tadi kita sudah melihat bahwa Mbak Fajrin sudah mengetahui ya, yang dimaksud dengan 6 bulan itu ya. Arahnya begitu ya Mbak Fajrin ya. Jurus ke sana. Iya Pak, terima kasih. Dalam rentang waktu tanggal 23 Maret sampai 23 September. Kalau di luar itu berarti tidak masuk rumusan pasal 71 ayat 3. Itu ya Mbak Fajrin. Iya Pak. Yang lain bisa melengkapi atau Mbak Fajrin bisa lebih melengkapi lagi? Atau kelihatannya Mas Maulid ini sudah siap ini, wis merokok kan wis fresh gitu kan? Silakan. Silakan, ada yang berpendapat lagi? Ayo yang aktif. Apa mau disebut lagi satu persatu? Kalau mau disebut satu sudah. Coba sekarang Mas Rifai Ferdiana Fakoni ada di spotlight Mas Rifai. Ya, dengan saya Rifai. Apakah ada suara? Halo? Iya Mas, silakan Mas. Silakan Mas. Ada sipak. Tadi gimana ya Pak? Oke Mas Rifai, dari pertanyaan tadi nomor 1 itu kan sudah dijelaskan oleh Mbak Isna, Mbak Fajrin juga jelaskan bahwa di sana ada dugaan pelanggaran yang kemudian dilakukan oleh Boganata.
Nah, sekarang saya pengen tahu pendapat dari Mas Rifai. Apakah dugaan pelanggaran itu hanya dilakukan oleh bukan Anda saja? Apakah Sanusi Yesus di sana juga tidak melakukan dugaan pelanggaran yang bisa dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu? Silakan Mas. Gimana Pak? Boleh diulangi? Kurang jelas suaranya. Tadi Mas Rifai mencermati jawaban dari Mbak Fajrin ya? Mencermati nggak Mas tadi Mas? Tapi kurang paham gitu. Oh, kurang paham ya. Suara saya sekarang jelas. Kurang patah-patah suaranya. Oh, patah-patah ya. Berarti sinyalnya ya Mas ya. Situ juga. Ya mungkin iya Pak. Iya, cahayanya kan juga gelap gitu kan. Cahaya juga kalau gelap sinyalnya gelap ya. Oke Mas. Sekarang gini aja lah untuk Mas Rifai. Coba jawaban nomor 1 itu jawaban Majelis gimana Mas? Apakah ada dugaan pelanggaran pemilu dalam kegiatan bertajuk halal bihalal dengan dugaan tersebut Mas? Jadi gimana Mas? Boleh ditampilkan soalnya Pak? Ya itu sudah ditampilkan Mas. Mungkin ada dugaan pelanggaran pemilu bisa saja bekerjasama dengan pasangan calon yang lain. Maksudnya bekerjasama dengan pasangan calon yang lain gimana Mas? Ya mungkin untuk menggugurkan salah satu calon pasangan yang kuat untuk menjadi kepala daerah. Bisa dijelaskan lebih lanjut Mas? Cuma itu yang saya bisa jelaskan Pak. Karena ini soalnya tidak menyebutkan calon yang lain Mas. Kaitannya dengan calon yang lain bagaimana Mas? Saya kurang paham itu Pak. Oke. Ada yang menjawab lagi lebih melengkapi lagi yang tadi disampaikan Mbak Fajrin? Izinkan saya berpendapat boleh Pak? Boleh, siap Mas. Perkenalkan nama Mas. Dengan saya Teguh Priyono dari Pekuncen. Menyampaikan pertanyaan nomor 1 juga berkaitan dengan nomor 2 bahwa jelas ada dugaan. Yang namanya dugaan itu pasti antara benar atau tidak benar. Dan juga yang menjadi pertanyaan saya kenapa halal bihalal itu diadakan di sebuah hotel. Sementara umumnya halal bihalal itu diadakan bersama-sama dengan masyarakat. Juga yang dianggap dugaan pelanggaran itu jelas pasti ada karena dikumpulkannya beberapa kepala desa di Bogangi. Oke, terus Mas. Lanjut Mas Teguh, terputus. Menyampaikan dengan jawaban nomor 1 dan 2 yang jelas itu ada dugaan yang namanya dugaan itu antara benar dan tidak benar. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu kenapa diadakan halal bihalal di sebuah hotel dan mengundang hanya kepala desa sejumlah 313. Yang jadi pertanyaan dari pihak Bawaslu, kenapa harus di hotel? Itu ketika saya berpendapat. Juga menyampaikan dugaan itu semua orang bisa menduga ini benar, ini salah. Jadi yang dianggap dugaan itu boleh-boleh saja.
dari pihak Bawaslu sendiri. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Teguh Priyono, Punsen ya. Pengurusannya di mana ini Mas? Banjaranyar. Banjaranyar, lurahnya dengan kepala desa Pak Robi. Iya, Robi. Mas Robi itu teman saya, Mas. Salam buat Mas ya. Iya, siapa? Oke, Mas Teguh. Jadi yang saya ingin tahu dulu, menurut Mas Teguh, itu ada dugaan pelanggarannya, siapa yang diduga melakukan pelanggaran itu, Mas? Dan pelanggarannya yang jelas yang mengundang dari kepala desa tersebut, Pak. Jadi kan yang benar-benar bertanggung jawab itu yang mengundang. Jadi ketika mengundang kepala desa, yang dipertanggungjawabkan adalah bupati dari Bogangin tersebut. Ya, berarti Pak Bogananda ya. Pasti, ya jelas pasti ada tujuan selain diadakan halal bihalal. Kenapa? Karena mengapa harus di sebuah hotel? Mungkin seperti itu jawaban dari saya, Pak. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, terima kasih Mas Teguh. Jawabannya sudah mengarah hampir sama dengan Pak Fajrin. Menurut Mas Teguh, di kasus itu kira-kira Bupati Bogalisus ya yang nama Sanusi Lisus ada juga dia melakukan pelanggaran juga nggak di situ, Mas? Dengan dugaan itu kan bisa saja bisa ditampilkan pertanyaan, Pak. Pertanyaannya ditampilkan. Pertanyaan tidak ada di situ, Mas. Ini Jadi kan ada sebuah format tentang. Berarti jangan belum pelajari ya, Mas ya, soalnya ya. Kemarin sudah kita share itu belum pelajaran baca ya. Dulu cukup kan bupati 33 kades dalam piala di sini kan berarti kan Oke, sambil Mas Teguh berpikir dulu, kita beralih. Silakan Mbak Karlina Diah Puspita untuk ya, silakan Mbak. Oke, terima kasih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlina dari Kecamatan Kebasen, ingin menjawab sedikit dari tadi yang dipertanyakan. Apakah terdapat dugaan kerjasama dengan Pak Sanusi Lisus itu berasal dari partai yang sama. Terus kemudian yang kedua itu diadakan di hotel milik Pak Sanusi. Terus yang ketiga, Pak Sanusi Lisus juga ikut sebagai pembuka acara halal bihalal tersebut. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, berarti kesimpulannya Pak Sanusi Lisus juga diduga ikut, iya. Berarti ada dua terduga yang melakukan pelanggaran ya, Mbak? Iya, Pak. Itu Bogananda selaku Bupati Bogangin. Ya, Bogangin sama Pak Sanusi. Sanusi
Dugaan keterlibatan Pak Sanusi itu hanya karena dia mendatangi dan memberikan sambutan saja atau ada hal lainnya, Pak? Kalau menurut saya yang tiga alasan tadi itu Pak, karena pertama berasal dari partai yang sama, terus kemudian dia ikut membuka, terus satunya lagi karena kalau nggak salah tadi di hotel miliknya Pak Sanusi ya Pak? Betul, hotelnya milik Pemkab Vokalisus ya. Menurut saya seperti itu Pak. Mungkin ada yang bisa menambahi atau menyanggah. Oke, terima kasih Mbak Kalina. Jadi melengkapi, ya, mungkin yang dimaksud Mbak Kalina yang ketiga tadi itu karena bukan hanya milik, kalaupun itu hotel miliknya Pemkab, kalau kemudian selaku Bupati Pak Vokalisus tidak membuat kebijakan memberikan diskon 75%, tidak masalah dong. Yang menjadi masalah karena dia melakukan suatu kegiatan atau program yang menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu dengan memberikan keringanan 75% biaya hotel itu. Nah, itu juga merupakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Vokalisus. Itu ya Mbak Karina ya. Kalau dari Pak, mungkin nggak masalah kalau ada partai yang samanya, sifatnya dia tidak membantu kan begitu, itu tidak membuat program atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Nah, Bupati Vokalisus ini yaitu Sanusi Lisus, dia datang di acara halal bihalal itu, kemudian dia juga mau memberikan sambutan. Ini kalau sambutannya kan tidak masalah, tetapi begitu dia membuat kebijakan bahwa tarif hotelnya diringankan atau diberikan diskon 75%, berarti di sini yang dilakukan oleh Bupati Vokalisus itu dia sudah memenuhi unsur pasal 71 ayat 3 itu, yaitu berupa dia menggunakan kewenangan ya, yang menguntungkan pasangan calon, yaitu Bupati Bogaangin. Itu Bogananta kan mendapatkan keringanan itu. Ya, jadi itu ada kewenangan yang dilakukan oleh Bupati Vokalisus selaku Bupati yang mengelola hotel mandiri, memberikan kebijakan yang menguntungkan dari pasangan calon, ya, baik dari itu maupun dari lain, ada unsurnya itu terpenuhi. Begitu ya, Mbak Karina ya. Nggih, Pak, nggih. Terima kasih Mbak Karina sudah lengkap jawabannya. Jadi dari tadi Mbak Isna dilengkapi oleh Mbak Fajrin, ya, terus kemudian lebih mengarah lagi, lebih dilengkapi lagi oleh Mbak Karina. Terima kasih Mbak Karina. Mungkin ada. Nggih, Pak. Yang lain mau menambahkan? Saya, Pak. Silakan Mas, mau sudah ketemu ya, mau naik mimbarnya ini. Silakan Mas. Saya, Pak. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Arifin Putra, asal dari Rawalo. Terkait dengan soal nomor 1 terkait dugaan pelanggaran, saya menyambung dari pernyataan dari Mbak Karina ya Pak. Ya, silakan. Ya, jadi saya juga punya pikiran yang sama dengan Mbak Karina terkait dengan 3 dugaan itu, dan saya menambahkan bahwasannya terkait dengan ada keringanan yang 75% itu dari pihak hotel, itu menurut saya juga merupakan dugaan pelanggaran. Karena yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok dari pihak hotel mau memberikan keringanan terhadap para Bupati Bogasina ya Pak? Bogananta. Iya, Bogananta. Nah, itu yang saya duga juga bahwasanya bisa saja
mereka itu bisa melakukan konsolidasi politik di hotel tersebut dengan membawa kades-kades yang sudah diundang dan dari pihak hotel juga. Nah, itu terjadi pelanggaran, dugaan pelanggaran dari pihak-pihak mereka. Nah, itu yang saya tambahkan Pak terkait dengan pernyataan dari Mbak Karlina. Oke, terima kasih Mas Aditya. Jadi ini juga melengkapi lagi, semakin mengerucut ya bahwa memang dugaan pelanggaran melengkapi dari Pak Aditya tadi, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa Mas Aditya melihat bahwa kebijakan ini sebenarnya bukan kebijakan pemilik hotel, namun kebijakan bupati Bukalisus ya, yang bernama Sanusi itu karena dia yang mengelola. Ada selaku bupati, karena itu hotelnya milik Pemkab, selaku bupati kan punya kewenangan ke manajer hotelnya itu. Manajer hotel itu diberikan keringanan itu. Saya tahu jawab diskon 70% kan begitu. Artinya di situ kalau mau melihat rumusan pasal 171 ayat 3 itu ada kewenangan yang digunakan oleh Bupati Sanusi Bisus untuk menguntungkan ya calon yaitu Bupati Boganata. Kan begitu ya, Mas Aditya ya? Iya. Ya. Oke, jadi pertanyaan ke-1 dan ke-2 sebenarnya kita sudah mengerucut, sudah kita jawab bahwa kalau boleh saya simpulkan dari pertanyaan nomor 1, 2 itu ya memang ada dugaan pelanggaran pilkada di sana. Yang pertama yaitu dugaan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh Boganata, yaitu yang pertama dia melakukan kegiatan halal bihalal yang di sana kemungkinan ya ada unsur kampanye itu pertama. Kemudian dalam kampanye itu dia melibatkan kepala desa karena kalau di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu bukan hanya di Undang-Undang 10 Tahun 2016 ya, di semua undang-undang pemilu dari dulu sampai sekarang itu memang ada larangan melibatkan kepala desa pada saat melakukan kampanye. Ya, walaupun kegiatan itu tidak dilakukan di dalam masa kampanye, ya kegiatannya berupa halal bihalal, tetapi kalau dari kegiatan itu kemudian masuk unsur kampanye, yaitu di sana unsur kampanye itu adalah dilakukan oleh pasangan calon, ya, terus kemudian ada pemaparan visi, misi dan program dari pasangan calon, kemudian ada ajakan untuk memilih. Nah, ini adalah unsur-unsur kampanye di mana kalau bisa dalam kegiatan halal bihalal tersebut bisa dilakukan, bisa terpenuhi unsur itu, maka bahwa kegiatan itu tersebut juga ternyata merupakan kampanye. Hanya saja pada prinsipnya semua pasangan calon maupun tim kampanye itu tidak mungkin akan mengatakan bahwa saya kampanye, karena memang belum masanya kampanye. Tetapi kampanye ini dikemas dalam bentuk macam-macam. Kalau kita lihat di undang-undang pemilu, kampanye itu kan juga sudah secara eksplisit itu sudah jelas ditentukan metode-metode kampanye. Tetapi kebanyakan juga para pasangan calon maupun tim kampanye itu membuat suatu kegiatan-kegiatan yang memenuhi unsur kampanye, tetapi menggunakan nama bukan kampanye. Nah, ini sih sudah biasa kalau bagi pengawas pemilu melihat suatu keadaan seperti itu. Jika kita melihat apakah kegiatan tersebut memenuhi unsur kampanye atau tidak, itu bisa dikatakan sebagai kampanye, dan apakah di sana ada unsur-unsur pelanggaran yang dilakukan dari kegiatan tersebut, maka dari hasil pengawasan itu muncul dugaan. Benar tadi yang seperti dikatakan oleh Mas Maulid, yang namanya dugaan itu kan bisa benar atau tidak. Yang namanya juga makanya bahasanya adalah dugaan pelanggaran. Kewajiban kita dari Bawaslu itu hanya untuk menentukan dari hasil proses penanganan pelanggaran itu apakah dugaan pelanggaran itu terbukti atau tidak. Artinya terbukti benar melanggar, benar ada pelanggaran atau tidak, itu melalui proses. Dilakukan proses dari awal sampai akhir. Itu yang bisa sedikit saya simpulkan. Tetapi yang jelas dari pertanyaan nomor 1 dan 2 ini kita melihat bahwa pelaku utama adalah satu dari Boganata yang mengumpulkan kepala desa. Terus kemudian pelaku dugaan pelanggaran kedua adalah Bupati Bukalisus sendiri, yaitu Pak Sanusi Lisus,
yaitu dia dengan memberikan kebijakan diskon 75% itu, maka kalau kita kaitkan dengan rumusan pasal 71 ayat 3, ya, dia berarti menggunakan kewenangan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, ya, salah satu pasangan calon yaitu bukan angka. Nah, ini rumusan pasal 71 ayat 3 ini bisa diterapkan di sini. Kalau kita melihat di sini bahwa dilihat dari rumusannya, maka sifat dari terpenuhinya unsur yaitu sifatnya di sini alternatif, yaitu ada kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan. Apakah kewenangan, program, dan kegiatan itu merupakan bersifat alternatif atau kumulatif? Ini menjadi pembahasan tersendiri, ya. Artinya kalau kita melihat dugaan, oke, di sini ada kewenangan yang dilakukan oleh Bupati Sanusi Lisus melakukan kewenangannya dengan memberikan diskon, ya. Terus kemudian kita akan melihat bahwa menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan. Nah, program dan kegiatan ini koma, terus kemudian dan. Apakah ini masuk unsur harus dianggap sebagai unsur akumulasi? Artinya kalau hanya kewenangan saja, programnya tidak ada, berarti tidak terpenuhi unsur, atau sifatnya alternatif. Nah, ini perlu pembahasan tersendiri yang saya tidak perlu bahas di sini, tapi yang jelas di sini kita hanya membuat batasan, memang ada dugaan penanganan pelanggaran. Masalah terbukti atau tidak itu nanti. Itu tahapnya kita adalah untuk menentukan bahwa oh iya ada yang dugaan pelanggarannya. Begitu, G? Bisa dipahami untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Kita sebenarnya waktunya sudah setengah 12 ya, sudah habis ya. Nah, padahal kita masih ada 2 pertanyaan lagi. Ya, pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Tetapi baik, saya diskusinya kita tutup saja, tetapi saya akan menyimpulkan saja pertanyaan nomor 3 dan 4 ini untuk panjenengan bisa sama-sama memahami, ya. Pertanyaan nomor 3 adalah ini sekaligus sebagai closing statement aja ya. Ya. Pertanyaan nomor 3 ada, apakah Bawaslu Kabupaten Bogalisus mempunyai kewenangan untuk pelaksanaan pengawasan kegiatan tersebut dan melakukan proses penanganan pelanggaran? Ya, terus kemudian pertanyaan 4, jelaskan bagaimana proses dan mekanisme yang harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogalisus dalam melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Oke, jawaban nomor 3 dan 4 akan saya simpulkan saja menjadi satu jawaban. Ya. Yang pertama, kalau kita melihat dari pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu, ya, bukan pasal 3, tapi ada di pasal 188, pasal 16 ya, 16 ayat 2 dihubungkan dengan pasal 17 ayat 1 ya, Perbawaslu nomor 14 tahun 2017, maka dengan mengacu kepada pasal 16 ayat 2 itu, maka Bawaslu Kabupaten Bogalisus itu mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan kegiatan yang dilakukan di wilayahnya, walaupun kegiatan itu dilakukan oleh pasangan calon dari wilayah kabupaten lain, ya, dalam arti Kabupaten Bogangin. Ya. Jadi boleh-boleh saja itu punya kewenangan. Nah, terus kemudian apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran pada kegiatan yang diawasi tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Bogalisus itu tidak serta-merta langsung melakukan proses penanganan pelanggarannya, walaupun itu kejadiannya di wilayah Kabupaten Bogalisus. Karena apa? Karena dibatasi juga oleh surat edaran Bawaslu ini nomor 0254 tadi yang saya sebutkan, ya, bahwa setelah menemukan adanya dugaan pelanggaran tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Bogalisus harus melaporkan temuannya tersebut atau hasil pengawasan tersebut kepada Bawaslu provinsi di atasnya. Kalau Kabupaten Bawaslu Kabupaten Banyumas, ya berarti melaporkan ke Bawaslu provinsi Jawa Tengah. Nah, terus kemudian Bawaslu provinsi akan melakukan kajian terhadap temuan tersebut, dan kalau kemudian Bawaslu provinsi melihat adanya dugaan pelanggaran
dalam kegiatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogalisus tadi, maka Bawaslu Provinsi bisa memberikan tugas kepada Bawaslu Kabupaten Bogalisus untuk melakukan proses penanganan pelanggarannya. Jadi Bawaslu Kabupaten Bogalisus ini dalam melakukan proses penanganan pelanggaran dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan di kegiatan halal bihalal dengan bukan angka tadi, itu mendasarkan kepada surat tugas yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi di atasnya. Nah, prosesnya dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogalisus. Setelah proses itu dilakukan, ya dari mulai kita mengundang para pihak yang terkait dalam untuk kita klarifikasi, terus kemudian hasil atau berita acara klarifikasi ini beserta dokumen-dokumen alat bukti baik surat maupun alat bukti lain yang didapatkan dari kejadian tersebut atau dari kegiatan tersebut yang diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan pelanggarannya, itu dikirimkan kepada Bawaslu Provinsi di atasnya. Jika nanti yang melakukan proses selanjutnya yaitu melakukan kajian untuk menetapkan bahwa apakah dugaan pelanggaran terbukti atau tidak, itu yang melakukan kajiannya adalah Bawaslu Provinsi di atasnya. Bawaslu Kabupaten Bogalisus hanya melakukan proses klarifikasi, mengumpulkan alat bukti saja, kemudian melaporkan ke sana. Kemudian menentukan apakah terbukti atau tidak, atau terpenuhi unsur atau tidak dugaan pelanggaran, itu yang menentukan adalah Bawaslu Provinsi di atasnya. Barangkali itu yang bisa saya simpulkan jawaban dari nomor 3 dan 4. Saya yakin teman-teman semua sebenarnya sudah mempelajari, hanya saja waktunya masih kurang mungkin ya, masih terbatas ya, karena kita share itu sore ya ini ya. Ya, untuk kelas B ya, pagi harus sudah dengan diskusikan sehingga barangkali belum seluruhnya siap. Ke depan nanti mohon untuk teman-teman peserta SKPP dari ini, apabila ada tugas yang saya sih sebenarnya sengaja soal dan materinya diposting kemarin itu supaya panjenengan belajar lebih dahulu sehingga pada saat diskusi itu ramai karena panjenengan semua sudah memahami soalnya. Soal juga sengaja saya buat ringkas supaya bisa dipahami dalam waktu singkat, maksud saya seperti itu. Tapi rupanya untuk pertemuan kali ini belum bisa maksimal, hanya ada beberapa yang sudah mempelajari dan kemudian memahami inti permasalahan, inti soal, inti kasus, dan kemudian memberikan jawabannya dengan baik dan benar. Baik teman-teman, sekaligus ini karena waktu juga ya, sebenarnya saya pengen diskusi itu lebih lama, tetapi memang waktunya sudah tidak memungkinkan. Nanti jam 2 juga kita akan melakukan diskusi yang sama dengan kelas A. Tapi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa memberikan tambahan pemahaman kepada saudara-saudara semua peserta SKPP dari dan yang lain tidak usah berjelati. Tapi yang jelas kalau diskusi seperti ini saya pesan diskusi selanjutnya aktif ya, karena kalau aktif itu akan mendapatkan poin tersendiri yang itu akan membantu saudara-saudara mendapatkan poin atau nilai yang baik bisa lolos ke tahap selanjutnya. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Kalau ada tutur kata yang salah, yang kurang berkenan pada saat saya sebagai narasumber pada acara diskusi SKPP kali ini, saya mohon maaf. Lebihnya saya kembali kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, kita telah mendengarkan pemaparan materi sekaligus diskusi dari narasumber yang sangat luar biasa. Dapat saya ulangi, kesimpulannya itu apabila Bawaslu Kabupaten atau Kota yang berperan serta dalam melaksanakan pengawasan dan penanganan pelanggaran yang terjadi di wilayah kabupaten atau kotanya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah pada Pilkada serentak 2020 terkait dengan kewenangan, program atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon berdasarkan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Dan Bawaslu Kabupaten atau Kota itu hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan klarifikasi dan mengumpulkan bukti apabila Bawaslu Kabupaten atau Kota tersebut tidak melakukan pilkada, dan nanti akan dilakukan kajian oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Begitu ya. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyumas yang telah berkenan mengikuti diskusi daring pada hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada para peserta SKPP yang telah mengikuti diskusi SKPP pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial di Instagram @bawaslu_banyumas, di Twitter @bawaslu_banyumas, di Facebook Bawaslu _Banyumas, mensubscribe, like, share video di YouTube Bawaslu Banyumas, dan kunjungi halaman website banyumas.bawaslu.go.id. Sebelum kegiatan ini ditutup, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.